Tim Advokasi untuk Demokrasi menuding penangkapan aktivis yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen 1 September 2025 terkait demonstrasi merupakan bentuk kriminalisasi dan cacat hukum. Mengapa dikatakan kriminalisasi dan cacat hukum? Lalu bagaimana aturan penangkapan dan penetapan tersangka? Bagaimana juga Polri menyikapi hal ini? Tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini sampai di kepolisian. Mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Dari keterangan Tim Advokasi untuk Demokrasi, mereka mengklaim ada proses yang terlewati dari penetapan Del Pedro sebagai tersangka, yaitu tidak adanya panggilan untuk klarifikasi. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 tahun 2014 mengatur penetapan tersangka harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya putusan ini, aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, aturan penangkapan oleh polisi didasarkan KUHP, yaitu mengharuskan adanya dugaan kuat tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup minimal 2 alat bukti. Polisi harus menunjukkan identitasnya, menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan, dan memberitahukan alasan penangkapan serta hak-hak tersangka. Penangkapan tidak boleh melebihi 1 kali 24 jam dan wajib disertai berita acara penangkapan. Saat penangkapan, tersangka memiliki beberapa hak, yaitu hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diam, dan hak atas privasi. Terkait penangkapan Del Pedro, sekarang kita cek keterangan kronologi dari juru bicara sekaligus peneliti Lokataru Foundation, Vian Alaidrus. Lagi santai-santai, teman-teman di kantor, di belakang, mereka langsung masuk ke belakang, bagian belakang tempat ngopi-ngopi kita. Dia ditanya, mana Del Pedro? Ya, Del Pedro dengan kooperatifnya secara gentleman diangkat tangan gitu. Saya Del Pedro tanya ada apa, minta penjelasan, mana suratnya, dijelaskan namun tidak menurut Del Pedro tidak proporsional sehingga Del Pedro meminta haknya untuk menelpon kuasa hukum, tapi ya template dari kepolisian begitu kan, nanti aja ke kantor penjelasannya. Dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan. Tapi berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2, nyelonong, nggak sopan. Ya keluar, naik tangga, keluar dari tangga yang lain gitu. Dan juga masih ditelusuri lagi ada beberapa dokumen yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang. Tapi masih kami mau konfirmasi ulang. Nah akhirnya ya Del Pedro sampai dibawa tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum, pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Atas penangkapan dan penetapan tersangka ini, pihak kepolisian mengklaim Del Pedro terkait dengan upaya penghasutan demonstrasi anarkistis. Tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut. Adapun kritik terkait penangkapan aktivis ini sebelumnya juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni Kabur Harman. Dia mengingatkan Polri yang menjadi mitra Komisi 3 DPR untuk lebih fokus mengusut penjarahan yang membuat publik resah. Menurut dia, mengusut tindak pidana penjarahan dan tindakan yang merusak fasilitas publik lebih penting dibanding menahan Del Pedro. Bahkan Beni menilai negara gagal hadir untuk memberikan keamanan terhadap masyarakat jika tidak mengusut tuntas penjarahan dan tindakan yang merusak fasilitas publik. Apalagi aksi tersebut sudah jelas merupakan tindakan kriminal.
Sahabat Kompas, publik menanti kelanjutan kasus yang menjerat Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro. Apakah penangkapan dan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur atau sebaliknya memang ada upaya kriminalisasi dan pembungkaman aspirasi?